pasir tidak punya bentuk, tapi dalam tangan angin, ia bisa menjadi dinding, bisa menjadi bukit, bisa menjadi pemakaman. Di gurun utara, waktu tidak diukur dengan jam, melainkan dari suara badai dan arah matahari yang lambat menunduk ke barat. Di sanalah Jin Yu tumbuh, bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai budak, tapi sebagai anak padang pasir. Ia tidak tahu siapa ibunya, tidak ingat wajah ayahnya. Yang ia tahu hanya dua hal, nama yang diberikan suku Xiongnu, Yudan, kepadanya, dan bahwa ia bukan milik siapa-siapa. Gadis kecil itu berlari seperti angin, rambutnya hitam panjang, matanya lebih tajam dari elang. Ia belajar bertarung dengan anak laki-laki, belajar menembak panah sambil berkuda, dan belajar bagaimana membaca perubahan cuaca dari suhu pasir di telapak kakinya. Tapi ia juga belajar hal-hal yang lebih dalam, bahwa di padang pasir, kasih sayang tidak selalu datang dari pelukan. Kadang hanya dari orang yang memberi roti terakhirnya padamu, atau menyisihkan air saat kantong hampir kosong. Di malam hari, ia tidur di bawah langit terbuka. Bintang-bintang di gurun tidak pernah malu-malu seperti di selatan. Mereka terang, jutaan jumlahnya, seolah langit berlubang dan cahaya surgawi tumpah ke bumi. Jin Yu suka berbaring memandang bintang dan bertanya dalam hati, apakah ada tempat lain di luar pasir ini? Apakah aku ditakdirkan untuk tinggal di sini selamanya? Ataukah aku hanyalah debu yang lewat? Orang-orang suku Xiongnu berkata bahwa ia berbeda. Ia memiliki mata yang bicara tanpa suara. Mereka bilang darahan mengalir di tubuhnya, dan bahwa ia bukan satu dari mereka. Saat itu, ia belum peduli. Tapi saat desis-desis menjadi kebijakan, dan perang mulai mendekat, ia tak lagi aman. Ia dijebak, bukan karena salah, tapi karena asal-usul, dalam dunia yang terbuat dari loyalitas dan garis darah. Seseorang yang tidak punya keduanya hanyalah beban. Pada suatu malam tanpa bulan, ia dibuang. Ditinggalkan di tepi perbatasan tanpa kuda, tanpa senjata, hanya sepotong roti dan air seteguk. Ia berjalan selama 3 hari 3 malam. Tubuhnya nyaris pingsan, bibirnya pecah, kulitnya terbakar matahari. Tapi ia bertahan. Karena Jin Yu bukan tanah, ia adalah angin. Dan angin tidak bisa dibunuh. Ia hanya berpindah arah. Akhirnya, ia sampai di kota Han. Dunia di sana berbeda, penuh pagar, tembok, dan aturan. Orang bicara dengan lapisan. Senyum bukan berarti ramah, dan diam bukan berarti setuju. Jin Yu menanggalkan nama lamanya. Ia mengambil nama baru dari potongan harapan, Jin, emas, karena ia ingin kuat. Yu, giok, karena ia ingin tidak mudah pecah. Ia belajar menyapu, meracik ramuan, menyimpan dendam. Ia belajar menjadi kecil, pelan, dan tak terlihat. Tapi di dalam jiwanya, suara angin gurun tetap bergema. Dan saat malam datang, ia masih menatap bintang yang sama, meski dari langit yang berbeda. Aku akan bertahan, bisiknya pada langit. Dan suatu hari, aku akan memilih hidupku sendiri. Kota Han adalah dunia yang berbeda. Jika gurun adalah tempat kejujuran ditanamkan lewat kelangsungan hidup, maka kota adalah labirin bisu penuh senyum yang menyimpan niat dan kata yang tak selalu berarti. Tapi Jin Yu belajar cepat. Terlalu cepat untuk ukuran seorang perempuan muda, tanpa nama belakang dan tanpa keluarga. Ia bekerja sebagai pelayan obat di toko kecil milik seorang tabib tua. Tangannya cekatan, pikirannya tajam. Ia tidak pernah bicara terlalu banyak, dan karena itu banyak orang yang mempercayainya. Tapi malam-malamnya tetap sama, sepi, dingin, dan penuh suara angin yang entah datang dari mana.
Dan di suatu pagi yang berkabut, hidupnya berubah. Ia sedang menumbuk akar herbal saat seorang pria masuk. Langkahnya mantap. Tidak ada suara di sekitarnya, tapi keberadaannya menggema. Jin Yu tidak menoleh. Ia hanya merasa udara berubah. Ramuan untuk luka dalam, tanya tabib tua. Untuk luka di dada, tapi bukan karena senjata, jawab pria itu. Suaranya rendah dan mengandung lelah. Jin Yu akhirnya menoleh. Pria itu mengenakan jubah militer, bahunya lebar, kulitnya kecoklatan, bekas luka samar melintang di rahangnya. Tapi matanya terang dan liar seperti kuda perang yang baru dibebaskan. Wo Kubing. Nama itu datang kemudian, tapi auranya terasa lebih dulu. Ia menatap Jin Yu. Tidak seperti pria kota yang biasa memandang rendah pelayan toko. Ia menatap seperti seseorang yang tahu bahwa gadis itu punya sesuatu yang sedang disembunyikan, dan ia ingin mengetahuinya. Beberapa hari setelah itu, datang pria lain ke toko. Ia duduk di kursi roda yang tenang, dengan pakaian bersih dan wajah yang terlalu halus untuk dunia yang keras. Ia membawa buku dan bertanya tentang ramuan untuk insomnia. Jin Yu melayani seperti biasa, tapi pria itu bicara lembut, seolah setiap kata dipilih dengan seksama. Apakah kau sering melihat langit malam? Tanyanya tanpa sebab. Kadang, jawab Jin Yu. Aku percaya, bintang adalah tempat jiwa beristirahat, dan kadang mereka ingin kembali ke bumi. Ia tersenyum, tapi senyumnya sedih, seperti mata air yang sudah lama tak dipakai. Mengju, nama itu terucap seperti bisikan. Ia tidak pernah memaksa bicara, tapi kehadirannya bertahan seperti aroma teh yang tidak mudah menghilang. Jin Yu menemukan dirinya berdiri di antara dua cahaya. Yang satu membakar seperti matahari, Xiu Bing panas dan penuh nyala hidup. Yang satu seperti bulan, Mengjiu tenang dan menyinari dari jauh. Su Bing datang dan pergi sesuka hati, tapi tiap kedatangannya membawa badai, tawa, tantangan, kadang pertanyaan yang menusuk. Kau bisa baca peta perbatasan? Sedikit, jawab Jin Yu. Bagus, lain kali bantu aku merancang strategi. Aku benci orang pintar yang menyembunyikan kepandaiannya. Mangju tidak menuntut. Ia hadir di sore hari, membaca puisi, atau menanyakan filosofi kecil. Tapi dalam diamnya, Jin Yu merasa dia sedang bicara lebih banyak daripada yang terlihat. Jika kau punya pilihan, kata Mengju suatu senja, antara mencintai seseorang yang tak bisa bersamamu dan melupakannya, agar hatimu tak hancur, mana yang akan kau pilih? Jin Yu diam. Aku akan tetap mencintai, jawabnya. Lebih baik hatiku retak karena cinta daripada kosong tanpa arah. Di depan mereka, Jin Yu adalah dua orang berbeda. Pada Su Bing, ia bisa menjadi dirinya yang keras dan apa adanya, bertarung, membalas kata dengan kata, tawa dengan tawa. Pada Menggiu, ia menjadi lembut dan reflektif, menemukan sisi dalam dirinya yang belum pernah ia kenal. Tapi pada malam hari, ketika ia sendirian, Jin Yu mulai bertanya-tanya. Apakah aku benar-benar bisa memilih takdirku sendiri? Atau apakah aku hanyalah daun di antara dua angin? Musim semi datang, dan bersama itu, peperangan semakin dekat. Xiu Bing harus kembali ke utara. Mangju ditarik ke dalam intrik istana, dan Jin Yu tetap di kota dengan dua bayangan yang menari di belakang kelopak matanya. Ia tahu bahwa pada akhirnya ia akan kehilangan salah satu, atau mungkin
keduanya. Tapi saat ini, ia masih bisa menikmati sinar bulan dan angin malam yang masih membawa aroma gurun yang tak pernah benar-benar pergi dari jiwanya. Musim gugur tiba tanpa suara. Langit berubah lebih pucat. Angin membawa aroma daun kering dan debu dari utara. Di kota, orang-orang mulai mempercepat langkah. Tapi bagi Jin Yu, waktu justru terasa melambat. Ia menyadari, perubahan terbesar dalam hidup sering datang dalam keheningan, bukan dalam letusan. Huo Shubing tidak lagi datang sesering dulu. Ia ditugaskan memimpin ekspedisi ke perbatasan utara. Sebuah kehormatan. Tapi bagi Jin Yu, itu berarti kekosongan yang perlahan tumbuh. Ia tidak pernah menjanjikan akan kembali, tidak juga menjanjikan akan pergi. Ia hanya diam dan hilang dalam jejak kuda. Setiap malam, Jin Yu duduk di tepi ranjang. Pena dan kertas di tangan, ia ingin menulis surat untuknya. Sesuatu yang sederhana. Berhati-hatilah di medan perang. Jangan bawa rasa marah. Ingat untuk hidup dan kembali. Tapi surat itu tak pernah ditulis. Karena Jin Yu tahu, Shubing tidak butuh kata-kata. Ia butuh alasan untuk kembali. Dan Jin Yu tak yakin ia cukup kuat untuk menjadi alasan itu. Mang Ju, sebaliknya, masih tetap datang. Tapi sesuatu berubah. Matanya lebih dingin, gerak tangannya lebih berhati-hati, seolah ia berusaha menjauh perlahan tanpa benar-benar pergi. Suatu sore di taman tempat mereka biasa membaca bersama, Mang Ju meletakkan satu gulungan puisi di tangan Jin Yu. "Ini terakhir kalinya aku kesini," katanya lembut. "Ayahku akan menikahkan aku dengan putri dari keluarga menteri untuk kekuatan politik. Kau tidak menolaknya? Bagaimana bisa? Aku bahkan tak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Apa yang bisa kutawarkan padamu, Yuer?" Suara Jin Yu nyaris pecah. "Kau bisa menawarkan kesetiaan. Itu cukup." Mang Ju menunduk, jemarinya meremas kain jubahnya. "Tapi tidak untuk dunia ini. Di dunia ini, kesetiaan hanya dihitung jika bisa memenangkan perang atau memegang kekuasaan." Dan pada suatu pagi, tanpa upacara, tanpa perpisahan, Mang Ju pergi. Ia meninggalkan sebuah kantong kecil berisi giok biru, giok langka, yang dulunya hanya dimiliki orang istana. Jin Yu memandangi benda itu selama berjam-jam. Ia tak tahu apakah itu simbol maaf, atau simbol bahwa cinta mereka hanya bisa hidup dalam bentuk batu, bukan daging dan napas. Setelah mereka pergi, hidup menjadi sunyi. Jin Yu masih bekerja di toko obat, masih menata ramuan, masih menyeduh teh pahit, tapi rasanya semua geraknya adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia tak menangis. Tapi kadang, saat menyapu halaman toko, ia berhenti tiba-tiba karena merasakan sesuatu menyelinap dari dada ke tenggorokan, lalu hilang begitu saja, seperti sebuah bisikan, seperti sebuah nama, Shubing, Mang Ju. Keduanya pergi, dan ia tidak tahu siapa yang lebih ia rindukan, pria yang membuatnya hidup, atau pria yang membuatnya bertahan. Malam di kota Han terasa lebih dingin dari malam di gurun. Karena di gurun, ia selalu tahu bahwa ia sendirian. Tapi di kota, ia pernah percaya bahwa ia tidak sendiri. Dan kepercayaan yang hilang itu jauh lebih menyakitkan daripada kesepian yang tak pernah ada sejak awal. Dan untuk pertama kalinya, Jin Yu bertanya pada langit, "Apakah aku benar-benar bisa dicintai tanpa harus memilih antara meninggalkan atau ditinggalkan?" Musim dingin datang dengan perlahan.
seperti kabut yang tidak pernah minta izin saat datang. Kota mulai sunyi lebih cepat. Jalanan sepi sebelum matahari tenggelam. Dan udara menusuk seperti bisikan yang menyimpan rindu. Jinyu tetap bekerja seperti biasa, tapi dirinya terasa seperti bayangan. Hadir, tapi tak benar-benar hidup. Seseorang pernah berkata padanya bahwa cinta yang paling dalam bukan yang berteriak, tapi yang diam dan bertahan meski tak diberi tempat. Sore itu, Jinyu menutup toko lebih awal. Ia menyalakan tungku kecil di ruang belakang dan duduk diam di hadapan api. Ia menunggu seseorang datang, Subing yang membawa badai, atau Mengju yang hadir seperti bisikan hujan. Kini, ia tidak menunggu siapapun. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Ia membuka kembali giok biru pemberian Mangju. Ia letakkan di telapak tangannya, lalu menatap nyala api yang memantulkan cahaya giok itu ke dinding. Begitu dingin, begitu indah, begitu jauh. Cinta, katanya perlahan, bukan tentang siapa yang tinggal, tapi tentang apa yang tetap tinggal di dalam. Di tengah musim dingin itu, kabar datang dari utara. Pasukan Han menang telak, tapi Ho Shubing, panglima muda yang tak pernah kalah, kembali dalam keadaan terluka parah. Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi. Hanya tersiar kabar bahwa ia menolak kembali ke istana dan memilih tinggal di tenda medis, menolak semua upacara. Jinyu tidak tahu harus merasa apa, lega, takut, atau hampa. Beberapa hari kemudian, seorang prajurit datang ke toko, menyerahkan gulungan kecil. Jika aku tidak kembali ke kota, kuburkan abu tubuhku di tempat pertama kali kita bertemu angin musim gugur. Jika aku masih bisa menunggang kuda, aku akan mencarimu saat bintang pertama muncul. Gulungan itu tidak ditandatangani, tapi Jinyu tidak butuh nama. Ia tahu Shubing masih hidup. Dan ia juga tahu ia tidak akan mencarinya. Di dunia para pria yang selalu memilih antara medan perang dan kekuasaan, Jinyu akhirnya memilih sesuatu yang tidak pernah mereka tawarkan. Dirinya sendiri. Ia mengemasi barang-barangnya sedikit demi sedikit, menyumbang sebagian besar buku, membagikan ramuan ke tetangga, dan memberi salam kepada tabib tua yang pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu, pada malam sebelum salju pertama turun, ia meninggalkan kota. Tidak menuju gurun, tidak menuju istana, tapi ke arah timur, ke sebuah desa kecil di perbukitan, tempat orang lupa bertanya soal nama keluarga, dan hanya peduli apakah kau datang dengan niat baik. Malam itu, Jinyu tidur di sebuah rumah kecil beratap jerami. Tidak ada hiasan, hanya tungku kecil, selimut hangat, dan secangkir teh pahit. Tapi dalam keheningan itu, ia tersenyum. Karena cinta tidak harus disimpan di hati orang lain. Kadang, cinta tinggal di dalam dirimu sendiri, dan itu cukup. Ia menatap langit malam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berani berkata, "Aku tidak lagi menunggu, tapi aku juga tidak melupakan." Tahun-tahun berlalu, seperti kabut di pegunungan, kadang tampak dan kadang menghilang. Terkadang hanya terasa dari dinginnya udara pagi. Jinyu tidak lagi muda, tapi tubuhnya tetap ringan, langkahnya tetap mantap. Ia kini tinggal di desa kecil di timur, mengajar anak-anak membaca dan mengenali tanaman obat. Tidak ada yang tahu masa lalunya, tidak ada yang bertanya, dan itu baik-baik saja. Setiap kali bunga plum pertama mekar, Jinyu akan berjalan ke ladang kecil di pinggir desa. Ia membawa selembar kertas, kuas, dan tinta.
Di atas bukit rendah, ia duduk di bawah pohon, menulis satu kalimat yang selalu sama setiap tahun. Aku tidak menyesal bertemu kalian, tapi aku juga tidak berharap bertemu kalian lagi. Lalu ia melipat kertas itu dan membiarkannya terbawa angin. Ia tidak tahu kemana angin akan membawanya, tapi mungkin ke tempat di mana jiwa-jiwa yang pernah saling mencintai masih bisa saling menyapa, meski tanpa suara. Kadang, pedagang yang datang dari utara menyebut nama Ho Shubing, bahwa makamnya tersembunyi di tengah padang rumput liar, tanpa nama, tanpa prasasti, bahwa ia pernah berpesan agar tubuhnya dikembalikan ke tempat pertama kali melihat bintang bersama seorang perempuan. Kadang pula, rumor menyebut bahwa Meng Ju menjadi penasihat tertinggi di istana, tapi tidak pernah menikah. Ia hanya membawa giok biru kecil di lehernya, dan kadang menatapnya terlalu lama, seperti membaca surat yang tak pernah dikirim. Jin Yu hanya tersenyum mendengar semua itu, karena cinta tidak perlu dimiliki. Ia hanya perlu dikenang, seperti nyanyian lama yang tak lagi dinyanyikan, tapi masih terasa ritmenya di hati. Malam hari, saat semua desa tertidur, Jin Yu duduk di depan tungkunya yang kecil. Ia menatap api, lalu langit. Bintang-bintang tetap sama, tapi matanya tak lagi mencari. Karena, akhirnya, ia mengerti. Cinta bukan tentang siapa yang tinggal bersamamu sampai akhir, tapi tentang siapa yang mengubah arah hidupmu, meski hanya sebentar. Dan ketika cinta itu selesai, yang tersisa bukan luka, melainkan keheningan yang indah, seperti gurun saat senja datang, dan semua suara menghilang, kecuali angin. Aku pernah menjadi badai, aku pernah menjadi bayangan, tapi kini, aku adalah tanah yang menerima semua musim. Jin Yu menutup matanya, dan di dalam senyumnya yang tenang, gurun yang dulu hilang. Akhirnya, ia pulang.